Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan golongan darah ya. Jadi kita kan udah tahu ya, masing-masing kita itu punya golongan darah yang berbeda-beda. Nah, untuk golongan darah, kalian perhatikan untuk fenotipnya. Fenotipnya ini, ingat ya, fenotip itu adalah sifat yang tampak ya. Jadi untuk fenotip dari golongan darah itu ada A, B, AB, dan O. Nah, kemudian genotipnya untuk fenotip golongan darah A itu ada dua. Kalau dia golongan darahnya homozigot itu genotipnya IA, IA ya. Kemudian kalau untuk dia genotipnya yang heterozigot, IA, IO. Jadi orang yang bergolongan darah A itu bisa genotipnya IA, IA, artinya dia dominannya IA, IA, ataupun heterozigot IA, IO. Nah, di sini golongan darah IA, kalau dia genotipnya IA, IO ini artinya A ini dominan terhadap O, gitu ya. Begitu juga dengan yang golongan darah B. Golongan darah B genotipnya kalau dia yang homozigot IB, IB, dan heterozigotnya IB, IO. Nah, artinya di sini B ini dominan terhadap O. Nah, kemudian untuk golongan darah AB ya. Golongan darah AB itu dia genotipnya tidak ada homozigot ya, karena kan IAB ya, AB jadi heterozigot dia. Jadi IA, IB ya. Kemudian kalau untuk yang O genotipnya itu IO, IO, dan dia tidak ada heterozigotnya. Nah, selanjutnya golongan darah ini ya, golongan darah A ya, golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti B. Apa itu antigen? Nah, antigen ini adalah zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi ya. Umi ulangi, antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu apa? Nah, antibodi inilah ya zat yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan antigen. Ya, jadi antibodi ini adalah zat yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen. Jadi antigen ini ketika masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun kita akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut. Siapa yang menghancurkannya? Itu yang menghancurkannya adalah antibodi. Ya. Jadi golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti B. Golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi anti A. Kalau golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B, tetapi dia tidak memiliki antibodi A atau B. Kemudian golongan darah O, dia tidak memiliki antigen A ataupun B, tapi dia memiliki antibodi anti B dan antibodi anti A. Maka kalau misalnya kalian sering dengar orang yang golongan darah O itu badannya lebih kuat gitu ya, karena dia memiliki antibodi double ya. Jadi dia punya antibodi anti A dan juga antibodi anti B ya. Nah, catatannya yang penting bagi kalian, yang perlu kalian ingat adalah jika antibodi bertemu dengan antigennya, misalnya antibodi anti B bertemu dengan antigen B, maka akan terjadi penggumpalan. Nah, ini yang kita hindari. Kalau darah itu menggumpal, maka akan terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Nah, inilah yang merupakan awal terjadinya stroke. Jadi, jika darah menggumpal ya terjadi di otak, maka terjadilah stroke. Jadi kita menghindari penggumpalan darah gitu ya. Nah, kita kembali ke fenotip dan genotip ini. Jadi bagaimana jika seorang laki-laki ya misalnya bergolongan darah A menikah dengan perempuan bergolongan darah B, maka kemungkinan anaknya bergolongan darah apa? Nah,
Ini yang akan kita pelajari ya. Jika golongan darah A ya menikah dengan golongan darah B. Jadi kita misalkan yang laki-lakinya golongan darah A, perempuannya golongan darah B. Ingat, untuk golongan darah A dan golongan darah B itu punya dua genotip ya. Kalau A itu IA homozigot dan heterozigotnya IAIO. Jadi kemungkinan si laki-laki golongan darahnya bisa homozigot atau juga bisa heterozigot. Begitu juga dengan yang perempuan, bisa dia homozigot golongan darah B-nya homozigot IB ataupun heterozigot IBIO. Oke, kita ambil satu contoh ya. Nah, kita misalkan kalau si laki-laki dia golongan darah A. Jadi golongan darah A itu berarti dia kan genotipnya, kita bikinnya golongan darah A ya. Berarti fenotipnya IA ya, kita contohkan dia yang homozigot IA. Kemudian kita silangkan dengan golongan darah B-nya si yang perempuan, misalnya dia heterozigot, berarti IBIO. Nah, maka di sini kan dia berarti alelnya, ingat ya alel ya, berarti ini kan ada IA ya, seperti itu ya, hanya karena sama ya, jadi satu aja. Kalau yang B berarti ada dua, ada IB, kemudian ada IO. Nah, kita silangkan, maka di sini kita buat IB ya, kita buat aja yang di sini yang dua ya, IB, di sini IO, kemudian di sini IA hanya satu. Nah, berarti di sini untuk filial ya, ini kita menentukan filialnya. Kita tahu keturunannya ya. Ini kalian buatlah dalam bentuk tabel yang rapi ya. Kalau kalian buat dalam bentuk tabel ya. Ya, ini Umi buat tidak dalam bentuk tabel. Nah, maka untuk filialnya IAIB, berarti di sini kita dapati IAIB ya. Kemudian IAIO itu nanti kita dapati IA dan IO. Nah, artinya untuk keturunannya itu kemungkinan anaknya bergolongan darah AB ya. IAIB ini kan AB, kemudian IAIO adalah A heterozigot ya. Jadi misalnya kalau dari persilangan si laki-laki atau perkawinan si laki-laki dan si perempuan ini menghasilkan 4 orang anak, maka kemungkinan anaknya akan 2 orang bergolongan darah AB dan 2 orang bergolongan darah A heterozigot. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia sama-sama homozigot ya, berarti kalau dia homozigot IA ya, kita silangkan dengan IB, berarti sama-sama homozigot ya. Maka berarti di sini kan ini menjadi IA, ini menjadi IB. Seperti itu ya. Maka kalau kita silangkan ya boleh IA di sini, boleh IB. Berarti kan hanya satu ya. Maka akan hasilnya menjadi IA IB. Maka anaknya atau filialnya itu kemungkinan besar bergolongan darah AB saja. Itu ya. Seperti itu untuk menentukan golongan darah. Jadi bisa kalian coba untuk diri kalian masing-masing. Kalian orang tuanya, ayahnya golongan darah apa, ibunya golongan darah apa. Nah, kalian golongan darah apa? Jadi kakak kalian golongan darah apa, adik kalian golongan darah apa, itu bisa kalian tes ya, atau kalian uji ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami dan semoga bermanfaat. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.